Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah yang terhormat Kapolda Jawa Tengah beserta staf, Kapolres Kabupaten Kendal beserta staf, Kapolsek sewilayah Resort Kendal yang saya hormati, dapat memberi penghormatan yang terakhir kepada Brigadir Polisi Setio Herlambang. Semoga untuk penghormatan yang terakhir ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Satu, nama Setio Herlambang, pangkat Brigadir Polisi, NRP 93090454, jabatan terakhir Banit Unit 2 Subden Gegana, kesatuan terakhir Satbrimob Polda Kalimantan Utara. 2. Pendidikan umum SD 2 Sumber Agung, lulus tahun 2005. SMP Negeri 3 Meleri Kabupaten Kendal, lulus tahun 2008. SMA Negeri 1 Rawasari, lulus tahun 2011. Kapan nanti pemeriksaan pendalaman kejelasan daripada apa yang terjadi. Untuk lukanya sendiri Pak, untuk lukanya Nanti bagian kesehatan yang dijelaskan itu informasi yang terbatas ya keluarga. Nanti kalau sudah ada jelas penyelidikannya kita akan sampaikan. Kemudian dari penyelidikan reskrim Pak? Iya sama, gabungan ada reskrim, ada propam, ada juga. Terlalu dini ya untuk mengatakan bahwa ini bukan bunuh diri, bukan ada ditembak orang lain dan sebagainya. Pertama, kita turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Brigadir Setio dan juga turut prihatin kepada kepolisian atas kejadian ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Yang pertama saya katakan masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ini bunuh diri? Apakah ini dibunuh? Apakah ini karena kelalaian? Ya, karena menurut informasi awal tidak ada saksi yang melihat, tapi perlu digali ya. Ini sebaiknya tim markas besar yang turun supaya lebih objektif. Pertama, ajudan. Untuk menjadi seorang ajudan atau untuk menjadi pengawal pribadi atau untuk apapun juga yang dekat dengan pejabat tinggi, Kapolri, Kapolda dan lain pasti sudah melalui tes yang objektif, yaitu kemahiran menggunakan senjata dan tes psikologi gitu kan, psikotes gitu ya. Apakah lulus apa tidak, kemudian apakah dia mahir menggunakan senjata apa tidak. Nah, ini dikatakan kelalaian di dalam membersihkan. Berarti dia tidak ahli dalam membersihkan senjata api. Maka akan menimbulkan pertanyaan lagi, mengapa dia bisa lolos menjadi pengawal pribadi yang menggunakan senjata pendek? Mengapa dia bisa lolos jadi ajudan? Kalau dia ajudan, ini pertanyaan lagi. Nah, kalau begitu, ini harus dijawab pertanyaan ini. Dan yang harus menyelidiki adalah tim dari markas besar supaya lebih objektif. Ini harus diketahui apakah dia bunuh diri, apakah dia betul-betul lalai karena ketidakmahirannya di dalam mempergunakan peralatan yang dipercayakan pada dirinya, atau ada unsur lain. Jadi harus dijawab dengan tidak cepat-cepat mengatakan bahwa ini karena kelalaian, bahwa ini tidak ada sama sekali unsur lain yang di luar karena kelalaian. Itu terlalu cepat mengambil kesimpulan itu. cukup menarik atau kalau tidak bisa dikatakan janggal ya. Mengapa? Karena kalau kejadian di mana
senjata meledak itu biasanya menewaskan orang lain, ya. Jadi senjata yang dipegang oleh seseorang pada saat tengah dibersihkan, hendak disimpan atau hendak dikokang, lalu kemudian tidak berlangsung secara aman, sehingga kemudian menembak orang lain, ya. Itu begitu anunya, begitu umumnya. Tapi ketika dia tengah membersihkan senjatanya sendiri, lalu kemudian dirinya yang tertembak, itu kan artinya dia sengaja menempatkan laras senjata itu ke dirinya. Nah, ini kan sesuatu hal yang rasanya cukup janggal, ya, untuk suatu tindakan pemeriksaan senjata atau untuk memastikan senjatanya berisi apa tidak. Kok malah kemudian lalu larasnya ditujukan kepada dirinya. Ini kan menurut saya cukup menarik atau tidak bisa dikatakan janggal tadi. Sehingga saya lebih membuka kemungkinan untuk melihat ini sebagai satu tindakan bunuh diri, ya, ketimbang satu tindakan pada saat dia tengah membersihkan senjatanya dan kemudian lalai. Demikian. Ya, saya bayangkan saja ya bahwa rumah dinas atau rumah jabatan seorang Kapolda itu tentu besar, dan kamar bagi pengawal pribadi atau ADC itu tentu berada di wing atau mes yang khusus, ya, mungkin agak jauh dari rumah utama. Nah, maka lalu amat mungkin kemudian tidak terdengar yang bersangkutan di dalam dan apa aktivitasnya, sehingga kemudian lalu hal itu terjadi. Kalaupun terdengar, tentu saja kita bisa menghentikan, ya, karena tentu kejadiannya akan cepat sekali. Namun kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun yang mengkonfirmasi mengenai bunuh diri, ya saya kira kita kembali saja pada yang pertama, yakni bahwa memang yang bersangkutan itu lalai. Cuma memang bagi saya lalai ini termasuk lalai yang tidak biasa, ya. Sekali lagi, biasanya orang membersihkan senjata itu kan naluriannya adalah menempatkan moncong atau laras senjata itu jauh dari dia. Ya. Itu hal yang umum kan. Kok malah kemudian lalu diarahkan kepadanya dalam rangka menilai apakah misalnya sudah bersih apa tidak, atau apakah masih bersih apa tidak. Tentu itu akan mungkin terjadi kalau pelakunya atau kalau korban ini bukan seorang yang familiar dengan senjata. Ya, misalnya kita lah begitu, ya, seorang sipil yang tidak pernah punya akses pada senjata, maka dalam rangka membersihkannya pun juga dengan cara yang amat salah. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Atau apakah itu bisa diterima kalau dilakukan oleh seorang polisi? Ya, di mana senjata adalah boleh dibilang sebagai istri kedua, begitu, ya. Jadi tentu kita bisa memperkirakan sendiri mengenai bisa tidaknya hal itu diterima sebagai satu penyebab. Demikian.